Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkat kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Buntut dari penembakan 5 WNI di Tanjung Ru, ada sebuah pernyataan di parlemen Malaysia. Penembakan ini dianggap hal yang wajar dan tak perlu minta maaf kepada Indonesia, ternyata menjadi dampak yang negatif untuk Malaysia sendiri. Menjadikan TKI enggan bekerja di Malaysia ya, dan memilih bekerja di Eropa atau di Jepang. Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia, yaitu Datuk Hermono, mengatakan Malaysia sekarang tidak diminati lagi oleh pekerja Indonesia. Banyak yang pulang sementara ke Indonesia tidak kembali lagi bekerja ke Malaysia. Dan sekarang Indonesia bukan nomor satu lagi pekerja yang ada di Malaysia, namun sekarang Bangladesh yang berada di peringkat satu terbanyak, ungkapnya ya. Hal ini pun menjadi kesulitan untuk mencari para pekerja dari Indonesia. Dampaknya di beberapa sektor mengalami kerugian karena jika mencari pekerja dari Bangladesh atau luar Indonesia itu terhambat oleh bahasa ya. Mari kita simak video selengkapnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan siasatan telus dan rapi berhubung kes tembak membabitkan pendatang asing tanpa izin warga Indonesia. Beliau mahu kes berkenaan diselesaikan menerusi saluran undang-undang tanpa menjejaskan hubungan baik kedua-dua negara. Indonesia adalah negara sahabat. Kita harus bersikap adil kepada mereka dan tindakan perlu dilakukan di atas ketidaksengajaan atau atas kesengajaan yang berlaku, dan saya harap ianya tidak akan menjejaskan hubungan diplomatik G2G, B2B dan P2P dengan pihak Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Berarti Hukum setuju negara, ya dengan yang hukum terjadi wilayah, kemarin. hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguat kuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada negara. Aturan imigresen yang semakin ketat dengan operasi penguatkuasaan serta penangkapan pendatang asing tanpa izin parti sering dibuat secara besar-besaran sebelum dilapor media massa secara meluas, menyebabkan Malaysia kini tidak lagi menjadi pilihan utama warga Indonesia untuk datang bekerja di sini. Mereka kini dikesan mula tertarik untuk mengisi peluang pekerjaan dalam sektor Kuala Biru, iaitu bidang pekerjaan yang tidak memerlukan kemahiran tinggi seperti di negara Eropah, Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Duta Besar Indonesia ke Malaysia Datuk Hermono mengakui Malaysia tidak lagi menjadi pilihan utama tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mencari pekerjaan hingga hampir tiada yang kembali ke negara ini selepas pulang untuk suatu tempoh panjang. Beliau mendedahkan bilangan rakyatnya yang mempunyai dokumen lengkap di Malaysia adalah 1.13 juta, sementara warganya tiada dokumen atau menjadi parti di negara ini dianggarkan sekitar 1.5 juta orang. Justeru dengan penurunan signifikan itu, Hermono yakin bilangan rakyat Indonesia yang tiada dokumen berada di negara juga berkurangan mendadak. Beliau mengakui TKI tertarik bekerja di destinasi atau negara lain susulan peraturan imigresen Malaysia semakin ketat, termasuk operasi penguatkuasaan, penangkapan yang diketahui melalui laporan media massa membuatkan mereka bimbang ke negara ini. Ditanya mengenai peluang pekerjaan baru wujud di Indonesia menerusi pembukaan Ibu Kota Nusantara yang dijadualkan pada 2028, Hermono menafikannya kerana pusat pentadbiran baru itu hanya memberi kesan kecil serta hanya dapat menyerap sebilangan kekosongan dalam bidang tertentu. Dalam perkembangan lain, Hermono menjangkakan bilangan rakyat yang kembali ke Indonesia bagi meraihkan Aidilfitri tahun ini jauh berkurangan kerana sambutan itu kurang meriah disambut berbanding Aidiladha. Kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented
saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore. Ya, sekarang Bangladesh number one. Ya, banyak terdengar seperti itu ya. Nah, sekarang Bangladesh number one. Jadi mendominasi jumlah Bangladesh ya. pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop. Ya, they don't return back to Malaysia. Jadi sekarang sudah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain. Misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal, dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal karena di banyak negara ada shortage ya pekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia, and Malaysia I think kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya pekerja Indonesia. Letakkan peraturan itu. Satu itu pun demikian. Jadi berita-berita yang dibaca di sini ada operation enforcement, immigration segala macam, itu pun membuat orang juga jadi takut datang ya, kan banyak tuh berita-berita penangkapan akhir-akhir ini kan hampir setiap hari ada, dan itu kan dibaca juga dengan sekarang sosial media, dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini. Di Indonesia pun dia sehari yang sama udah tahu juga. Jadi banyak penangkapan ya, case-case itu pun membuat orang menjadi mungkin tidak tertarik, mungkin takut, daripada ragu ya, bimbang. Ada penangkap, ditangkap, orang takut juga gitu kan. Jadi itu juga message yang saya kira menyebabkan orang menjadi reluctant to come to Malaysia ya. Kita nak melihat pertamanya melibatkan pembuatan pertanian dan pembinaan. Ini merupakan sektor industri serta sektor yang terlibat. Kami bawakan angka-angka yang dikongsikan oleh pemain-pemain industri, laporan media dan juga melibatkan diplomat ataupun kedutaan sendiri yang mengemas kini memaklumkan berkenaan dengan dari segi betapa kritikalnya jumlah pekerja yang perlu ada di dalam negara, yang perlu dibawa masuk. Baik, kita lihat kepada pembuatan, kekurangan pekerja sekitar 600,000 orang untuk sektor pembuatan. Kemudian pembinaan sekitar 550,000 sawit. Kita tahu sehari boleh kekurangan lebih 1 bilion ringgit kerugian yang bakal dialami oleh komoditi sawit. Industri ini kekurangan 120,000 pekerja. Sektor pembuatan chip pula kekurangan sekitar 15,000 dan bagi sektor sarung tangan sekitar 12,000 pekerja. Dan ini merupakan angka yang dikongsikan oleh pemain industri bercerita kepada laporan-laporan media yang kita rangkumkan, yang kami bawakan. Jadi secara keseluruhan, berapakah jumlah yang Malaysia perlukan pekerja asing, iaitu Malaysia kekurangan 1.2 juta pekerja. Ini merupakan gambaran jelas melibatkan 3 industri utama, iaitu pembuatan, pertanian dan pembinaan. Dan inilah yang akan menjadi punca mengapa pemain-pemain industri gagal untuk memenuhi permintaan dan juga sekaligus menjejaskan perkembangan ekonomi, pemacuan. Ya, kekurangan pekerja itu tentunya menjadi suatu kerugian untuk Malaysia ya, karena mungkin warga Malaysia sendiri itu memang sedikit ya dibandingkan dengan warga yang berada di Indonesia. Maka dari itu warga dari Indonesia karena sangat banyak, akhirnya mereka ada yang bekerja di luar negeri ya, itu seperti itu ya.
Dan saat ini banyaknya TKI yang enggan untuk bekerja di Malaysia, mungkin karena banyaknya kasus-kasus yang terdengar oleh TKI kita ya, sehingga TKI Indonesia itu lebih memilih untuk bekerja di luar Malaysia, seperti di Jepang, di Eropa, Taiwan, Hong Kong mungkin. Dan sekarang ini mungkin dengan keadaan yang seperti ini, akhirnya TKI yang bekerja di Malaysia itu menjadi berkurang ya, sedikit, tidak lagi mendominasi. Dan sekarang yang mendominasi di nomor 1 terbanyak yang bekerja di Malaysia itu malah sekarang adalah Bangladesh. Tapi tentunya kalau Malaysia mempekerjakan tenaga-tenaga kerja di luar dari Indonesia itu akan mengalami kesulitan karena bahasa mereka tentunya berbeda, agak lebih dekat dengan bahasa Indonesia tentunya ya. Dan ya, ini menjadi resiko untuk Malaysia tentunya. Sampai di sini with LK teman waktu Anda, semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video, terima kasih banyak.